Mana Arif tadi yang bawa? Arif nih, Arif siapa Arif? Tadi air obat. Mana salah yang lain mana? Arif. Panggil cepat, keburu. Aktivitas pengajian ibu-ibu di pesantren Nurul Ibad. Kita ngaji, baca maulid, baca doa dan kajian kitab. Sedikit banyaknya semoga berkah buat kita semua. Kegiatannya di sini ngaji malam hari Rabu pagi, Kamis pagi, malam Jumat, Sabtu pagi, kurang lebih ada 4 kali kegiatan di pesantren selama 1 minggu. Itu di luar kegiatan pesantren. Doain biar berkah, semua dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini pembukaan kembali Majelis Dzikir Pondok Pesantren Nurul Ibad. Kita pengajian ibu-ibu yang dipimpin sama Kak Jea. Beliau adalah kakak dari Kiai Menukan, yang insya Allah akan sedikit memberikan informasi. Alhamdulillah, di sini ada pengajian tiap Rabu pagi di Pondok Pesantren Nurul Ibad, dan alhamdulillah jamaahnya luar biasa, sangat banyak. Diisi pengajiannya oleh adik kami Ki Haji Ibnu Mulkan Sakrim. Mentolah hadis ya, tentang hadis Rasulullah SAW. Semoga ibu yang hadir juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayani mana Mbak? Rahmatullah. Nggak kesini. Di video ada video kesini. Video di mana? Nih, bina Ustaz. Bo, taruh. Bo, udah lama ikut ngaji? Udah lama belum? Udah lama. Gimana rasanya? Enak. Rasanya? Alhamdulillah dapat ilmu. Makan apa hari ini? Nasi kenyang. Dapat gandai, adanya vitamin mandi. Anak-anak Iya, udah. Ayo, Bita. Barang ayo. Yaitu maksudnya anak laki-laki kandung dan anak laki angkat, apakah doanya sama? Itu hadis atau Al-Quran yang mendalilnya lah. Itu hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu yang mau nanya? Pak Ustadz, di luar tema boleh nggak saya bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Nama saya Bu Mary. Keluarga saya Kristen, saya Islam. Mu'alaf saya. Kristen Katolik, Protestan saya. Iya. Protestan. masuk situ boleh ya? dari situ, Anda dari situ. Enggak, udah meninggal dua-duanya. Maaf sebelumnya nih saya bertanya di luar tema Pak Ustadz. Kalau seseorang mengkreditkan barang, misalnya modalnya 100 atau 200, kita misalnya kita utangi ke orang secara kredit, harganya misalnya 100 jadi 200, misalnya sejuta jadi 2 juta, apakah berdosa itu kalau sistem kredit gitu, utang piutang gitu? Dapat barangnya siapa? Hah? Dapat barangnya siapa? Maksudnya seseorang kredit juga dia. Iya, kredit barang, misalnya contohnya harga barangnya misalnya 500, kita kreditin 1 juta, apakah itu berdosa atau enggak Pak Ustadz? Maaf gitu, tanpa sepengetahuan yang utang gitu, kredit barang berupa baju atau Barangnya dari siapa yang tadi? dari seseorang gitu, maksudnya Seseorang itu siapa? ada di tetangga gitu. Nah ini harus jujur juga, tapi dari mana? Ya, saya beli di Tanah Abang atau di pasar mana gitu tanpa sepengetahuan yang mau utang gitu, apakah berdosa yang harganya harganya kan misalnya 500, kreditin sejuta gitu, misalnya seragam samus ngaji misalkan 200 dikreditin 400, apakah itu berdosa dalam sistem kreditnya Pak Ustadz? Mau jelas?
itu askuasi di sini yang jatuh tempo lah ada biasanya yang awal itu dapatnya beli apa dari orang juga apa kredit juga. Oh, beli dari modal sendiri, modalin gitu. Makanya beda nih. Biasanya kan dapat dari orang juga kredit juga terus digunain modal sendiri. Ternyata ibu dapat boleh beli. Ya maksudnya modal sendiri karena misalnya jamaahnya kan ada yang mampu ada yang enggak dikreditin misalnya harganya 200 tiba-tiba 400 gitu dibayar sama jamaahnya dikredit gitu gimana apakah berdosa gitu Pak Ustadz mau dijelaskan. Waalaikumsalam. Salam. Kalau ibu salam saya nanya berarti ibu udah salam aja nggak apa-apa malah jadi gimana agak cecok dikit. Ada lagi yang non muslim sini jujur biar kita senang. Saya Ibu Eli dari Kebun Pala. Usia berapa Bu? Usia 60. Lah dikit lagi. Ya. Ayo jangan diem aja ngomong. Saya mau nanya Pak Ustadz. Ya. Hukum tidak berteguran dengan teman atau tetangga itu batasnya kira-kira berapa hari Pak Ustadz? Terus kira-kira itu hukumnya gimana gitu? Yang kedua, gimana hukum mutusin silaturahmi lewat medsos? Misalnya kita punya teman pengajian nih Pak Ustadz, terus tiba-tiba kita diblokir, dikeluarin Pak Ustadz. Itu hukumnya gimana? Sedang kita harus sama teman-teman yang lain kan kita harus berhubungan, namanya silaturahmi ya Pak Ustadz ya. Jadi seandainya itu sampai terjadi, itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Saya mau nanya sejelas-jelasnya sama Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya ngaji bukan mayung. Atos mertos. Ibu tadi bertanya mengenai anak angkat itu jika berdoa ya atau apa tadi sampai enggak. Yang ibu nyatakan tadi sebetulnya ini berhubungan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi idza mata ibni Adam in qata amaluhu illa salasin. Jika manusia telah meninggal dunia maka terputus amalnya. Almarhum sudah bisa sholat, almarhum sudah tidak bisa ikut majlis taklim, terputus amal. Tapi pahalanya ngalir terus. Dari siapa diantaranya? Waladun soleh. Anak yang soleh itu bisa laki bisa perempuan. Jika jangankan dia tidak punya anak laki-laki, dia mungut anak pun itu hukumnya isim nakiroh dalam bahasa Arab. Sampai doanya. Ibu nggak punya anak aja, perempuan nggak punya, laki nggak punya, benar-benar nggak punya anak, tapi datang ke pesantren anak yatim disantuni didoain, itu sampai doanya. Islam itu luas, rahmat lil alamin. Insya Allah doanya sampai. Ibu ya. Silakan tambahin. Anak, kenapa dibilang waladun? Itu kan anak. Iya. Nah, makanya Allah bilangnya hadis Waladun soleh, bukan ibnu. Kalau kita anak kita tidak ibnu, anak kita ibni gitu. Nah, makanya hadis itu waladun. Iya, jadi artinya luas. Yang kita rawat, yang kita kasih ibnu, kasih uang jajan, saya kasih uang apa nih kayak pesan sini kan ada yang ngasih tuh ya uang dia sekolah itu anak kita juga. Waladun soleh kan anaknya soleh itu tambahannya. Ya, ibu di jalan lagi bawa mobil ada anak-anak gelandangan. Dedek, doain saya. Dedek sembari itu termasuk waladun soleh. Jadi bukan hanya anak kandung umum, kecuali ibnu mulkan, anak raja hilang. Itu udah jelas. Illa ibnu mulkan gitu, itu kan waladun soleh. Kasihan nggak punya anak kalau cuma anak doang kan? Iya, makanya kesana kemarin bilang ya. Luas. Inilah pentingnya majelis taklim itu ya. Kalau tablik maulid Isra Mi'raj udah nanya-nanya begini Bu, perhati banget. Inilah makanya majelis taklim saya pengen ada yang nanya biar dapat, meskipun dibuang di luar lupa lagi nggak apa-apa, udah pahala. Saya juga senang jadi saya mengasah wawasan saya lagi ditanya gitu. Waladun soleh, kalau disebut ibnu soleh, nah gitu kan. Berarti doa saya nyampainya ke Abi doang.
karena ibu kan punya bapaknya bisa krim. Tapi kalau walidun soleh, saya nggak doain, tapi ada orang lain doain makamnya abi orang sampai disebut itu anak orang. Terus kedua, ibu tadi Mary ya, Merry Christmas. Diganti namanya, jadi Mary Lebaran. Ibu masuk Islam udah ditambahin namanya. Kan masuk Islam, udah ditambahin nggak namanya? Biasa ditambahin Mary Lebaran gitu, Mary Monroe, Mary Nulina, Siti Merina, Meriam, Mary Mas. Jadi ibu, kalau usaha itu awalnya dari modal sendiri, tolong dijelaskan juga sama orang-orang yang diutangin. Akadnya itu menyiapkan bisa haram, bisa halal. Bu, sebetulnya saya beli 10.000, sejuta, tapi ibu ikhlas nggak kalau saya utangin menjadi 1,400? Tapi niatnya dia jangan niatnya 1.400. Niatnya tetap dari awal ucapin saya beli barang ini 1.400.000 meskipun dikreditkan. Paham nggak Ustaz? Singkatnya gini, ibu cerita dulu sebetulnya saya di barang ini 1 juta bu, cuma kasih untungnya dong dikit mah gitu. Itu lebih terbuka, jualan tuh dia ngarepin untung berkah. Tapi saya maunya si ibu beli saya 1,4, diijab dari awal diucapin saya beli barang ini 1,4. Masalah kredit nggak kredit itu urusan belakangan. Apa maksudnya? Kalau diakadkan yang tadinya berdosa jadi halal. Jangan diumpet-umpetin jualan. Makanya kata di hadis perempuan banyak menghuni apa tadi? Nah, dia ada paham ya? Berarti dianya saya pikir ibu tadi. Terus ketiga, ibu apa orang ini kasusnya? Ibu orang apa ibu? Ibu ya orang. Enggak bisa ibu Elit, enggak ada begitu. Hah? Siapa saja. Sebetulnya dalam Islam itu sesuai adab dan hadis Nabi bahwa orang yang marah lebih 3 hari itu nggak boleh. Marah nggak boleh, jaga jarak boleh. Kita punya hak bergaul sama orang, tapi punya hak juga nggak bergaul sama dia. Jaga hati, jangan sampai saling menyakiti. Ngerinya saya kalau bergaul sama ente, aneh nyakitin ente lagi atau ente yang udah aneh, kita cukup jaga jarak. Tapi pisahnya baik-baik, jangan saling menghina. Atau setelah pisah kita ngomong kejelekan dia, nggak boleh, udah tutup buku udah. Ibu udah tua semua nih misalnya nih, mendingan cari duit udah, nggak ada sakit hati-hatian. Kan sukses. Hidup kita nggak ada waktu, udah nggak sakit hati lagi udah. Sekarang saatnya mikirin penyakit itu udah banyakin amal buat galang bu. Makanya ibu dikeluarin dari mana tadi itu? Masih ada grup lain, masih banyak. Masih banyak teman yang lain. Nggak apa-apa dikeluarin mah. Tapi ibu gua juga nanya yang ngeluarin apa yang saya dikeluarin nih? Oh, salah pencet saya. Oh gitu bisa jadi. Sip? You understand? Yes. Nah. Silakan. Benar yang sampaikan Ustaz Ibu itu, maaf itu 3 hari. Karena di Al-Quran ada wal'afina aninnas, maafkanlah kesalahan orang lain. Kalau guys, jadi kita itu yang terbaik itu memaafkan. Kalau minta maaf orang bisa maafin, bisa. Tapi kalau kita sifat kita memaafkan, itu ada di Al-Quran. Allah sangat memuji orang yang sifatnya pemaaf. Wal qaziminal ghaiz, dan cepat marah. Wal afina anil nas, maafkanlah kesalahan orang. Kalau orang tidak memaafkan, pahalanya digantung. Walaupun dia puasa, dia ngaji, dia sholat, gak akan diangkat pahalanya. Pertengahan itu ya. Ya. Jadi gitu. Semoga kita menjadi orang yang pemaaf, gitu ya. Anak gue sampaikan Ustaz Ibu itu lebih lengkap tadi, bagus. Jadi jangan sampai marah lebih dari 3 hari. Jadi nggak dapat pahalanya. Sayang kita capek tuang tunggu sholat malam, tapi pahalanya di tengah-tengah, di naik enggak, turun enggak, kasihan banget tuh gantung diri ya. Ayatnya gini bu nih, Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat ini tadi tentang orang itu tadi tuh. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hai orang-orang beriman, bersegeralah minta ampun kepada Allah, yang orang-orang tersebut disiapkan surga yang isinya luasnya antara langit dan siapa itu orang yang ingin surga? Nah itu tadi ibu, yaitu orang yang baik ketika kaya, yang baik ketika sempit, yang saling memaafkan, sulit buat marah, dan Allah cinta kepada orang muhsinin, orang berbuat baik. Jadi Allah siapkan orang yang meminta maaf dan memberi maaf, jaminannya surga dari Allah. Ibu bangga bisa ngebuang teman, tapi ngebuang teman berarti ngebuang surga yang Allah. Kita tukar kesombongan kita dengan surga, murah banget di surga. Kita buang surga mahal-mahal hanya dengan sifat kita sombong. Makanya wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang baik-baik. Siapa itu? Jamaah Nurul Iman. Amin. Selesai sudah? Nah, cukup doa. Saja bagi tugas, udah dapat tentengan non. Kita aja udah siap tentengan Pak Tok. Ayo Yun. Salawat aja dah, nggak boleh nolak ya. Sambil nungguin nasi belum matang, tunggu bentar ya, baca selawat. Kita baca selawat, akan dibacakan oleh Pak Bunda Samapan 3 orang ya. Ya, lagi ada persiapan dulu nih. Ya, ya selawat yang apa aja dah. Ya selawat apa aja boleh dah. Sambil nunggu. Ya. Halo, barikan aja saja, barikan aja. Para ibu jamaah sekalian, karena Ustazah Yuyunnya tidak siap, marilah kita tutup Kak. Kita tutup pengajian kita ini, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bukan Kanda Siti Zuleha, semoga dipanjang umurnya, sehatkan badannya, anak-anaknya yang lagi sedang pendidikan disehatkan badannya, cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Majlis Ta'lim Nurul Iman Rago selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak ini dijadikan orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Al-Azhini wa kulli niyatin sholihah wa ila rutin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Wa
واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الأبواب اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من المتقين رب هب لي من المحسنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Bu, kalau sudah bertiga baru dikasih. Untuk 3 orang. Hari ini makan koledok peyek kayaknya. Selamat menikmati Bunda. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan yang menjadikan kami orang muslim. Amin ya Allah. Ini yang airnya Bu Haji, silakan diambil. Bu Yaya, airnya buat suaminya tadi sana. Supaya Bu, dan kita nabung hanya 10 bulan ya. 10 bulan. Ibu, yang tidak nabung juga apa-apa, yang mau aja ya, tidak dipaksakan. Yang Ustazah, Kak Kusnadi, mana yang itunya, bingkisannya Kusnadi, itu Ustazah. Hari ini makan aja ya Bunda. Yang anak kecil dipanggil Kak Ustaz Jibril nih, dapat hadiah nih. Makan, ayo. Makannya peyek ini banyak ditempel begini nih. Kemarin enak banget ya, nasi ulam sama apa kemarin? Buncis sama wortel. Udah makan apa adanya deh. Persen bagi bebek ya. Yang belum siapa nih, ada Bu Hari nih panitia mau ngasih. Yang belum ngasihnya siapa? Yang belum siapa? Bu. Udah. Ya kebanyakan orang yang macam apa? Ibu ambil Bu yang ini belum sama ojek. Murni bagi air Neng, Murni. Dia bagi air dia. Buatin mana ya? Buatin 3. Kali ngunyah itu sunnahnya 17 kali ngunyah baru ditelan. Ngunyah jadi di bibir 17 kali dikunyah, 1, 2 gitu yang bisa ditelan. Thank you.
Open depan. Ini dong. Makan Pak. Iya makasih Bu. Panik dah yang anu. Enggak ada. Satu biji, satu. Ambil. Cepat. Rapi. Sini saat di belakang, Bang. Oke. Oke ya, siap satu. Rutinitas pengajian ibu-ibu di pesantren Nurul Ibad. Kita ngaji, baca maulid, baca doa dan kajian kitab. Sedikit banyaknya semoga berkah buat kita semua. Kegiatannya di sini ngaji malam hari Rabu pagi, Kamis pagi, malam Jumat, Sabtu pagi, kurang lebih ada 4 kali kegiatan di pesantren selama 1 minggu. Itu di luar kegiatan pesantren. Doain biar berkah, semua dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.